Dan disitulah naluri bertahan hidupnya ini mulai muncul. Aji mulai menyusun rencana, dia tahu kabur dari situ pasti nggak mudah. Pertama karena kondisi fisiknya yang sudah lemah banget, dan yang kedua lokasi rumah panggung itu benar-benar di tengah kebun sengon yang jauh dari jalan raya. Mereka yang ada di warung kaget ketika ngelihat ada orang yang jalan keluar dari hutan, telanjang bulat, badan penuh lumpur, kotor, dan wajahnya linglung kayak orang gila. Aji ini cuma jawab pelan, "Kulo Aji, Pak, saya Aji. Saya barusan lari dari rumah panggung itu, rumah panggung yang di sana." Sambil Aji ini nunjuk ke arah hutan. Nah, mendengar jawaban Aji, bapak-bapak tersebut bilang, "Oh, wong edan iki." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Aji, yang asalnya dari salah satu kabupaten di Indonesia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, yang dilihat Aji ini benar-benar disaksikan oleh Aji. Mereka ini mulai saling tindih, saling cakar. Aji ngelihat di situ ada asap hitam yang keluar. Tapi asapnya itu tipis. Asap itu baunya bau bangkai. Dan di tengah kekacauan orang-orang yang lagi gila itu, Aji ngelihat ada sosok tinggi besar, hitam banget. Dia ini berdiri persis di belakang Abah. Sosok hitam itu menggerakkan tangan seolah-olah dia ini dalang yang menggerakkan wayang. Setiap kali tangan sosok itu bergerak, para jamaah itu makin gila dan makin brutal menyakiti diri mereka sendiri dan juga pasangannya ini. Ada yang menjedotkan kepala di lantai, tapi ketika setelah menjedotkan, dia malah ketawa-ketawa sendiri. Disitulah Aji sadar, kenikmatan yang dibilang Rian itu bohong semua. Mereka semua ini nggak sadarkan diri. Mereka semua itu sedang diperkosa jiwanya oleh jin-jin yang ada di sana. Energi mereka itu disedot habis-habisan lewat ritual maksiat ini. Nah, Abah tiba-tiba ngelihat ke arah Aji lagi. Abah ngambil cambuk rotan yang ada di dekatnya, terus dia ngomong, "Kamu masih sadar ya? Kamu masih sadar kan?" Dar, dicambukkanlah. Cambukan pertama itu kena punggung Aji dan sakitnya luar biasa, perih, panas. Tapi yang lebih ngeri, setiap kali cambuk itu mengenai kulit Aji, Aji merasa ada hawa dingin yang masuk ke tulang sumsumnya. Disitulah Aji merasa sebagian nyawanya itu kayak ditarik paksa keluar. Dan malam itu Aji benar-benar disiksa. Dia dipukuli, diludahi, dan dipaksa dia harus melihat kegilaan masal itu. Sampai pada akhirnya Aji pingsan. Karena dia nggak kuat nahan sakit dan dia ketakutan. Sebelum pandangan Aji ini gelap total, sebelum dia mengalami pingsan itu, Aji sempat mendengar ada suara seretan rantai lagi dari kolong lantai itu persis di bawah badannya yang lagi terkapar. Dan itu jelas banget. Setelah pingsan gara-gara disiksa malam itu, Aji kebangun itu keesokan siangnya. Dia bangun bukan di kamar tidur, tapi di semacam gudang belakang yang lantainya tanah. Dan badannya itu sakit semua. Punggungnya perih bekas cambukan yang semalam. Dan baunya itu benar-benar bau anjir darah. Dan ketika pas bangun itu, Aji ngelihat Rian. Rian ada di sana. Rian ini lagi duduk di pojokan gudang. Dia bengong.
Tapi penampilan Rian itu beda banget sama pas awal ketemu. Rian yang katanya bercahaya, itu waktu itu matanya itu celong hitam banget dan kulit wajahnya itu pucat. Dia senyum-senyum sendiri sambil dia mainan kuku jarinya yang sudah copot satu. Rian ngomong sendiri di situ. Enak kan, enak kan. Nah, di detik itulah akal sehat Aji itu kayak ditampar balik. Di situ Aji ini mulai sadar. Ini kalau aku tetap di sini, bisa-bisa aku bakal gila kayak Rian. Atau paling enggak, aku bakal jadi tumbal. Bisa mati aku di sini. Terus rasa sakit yang dialami Aji, yang semakin terasa sakit di punggungnya, itu membuat dia sadar kalau yang dialami ini nyata, bukan mimpi. Dan disitulah naluri bertahan hidupnya ini mulai muncul. Aji mulai menyusun rencana, dia tahu kabur dari situ pasti nggak mudah. Pertama karena kondisi fisiknya yang sudah lemah banget, dan yang kedua lokasi rumah panggung itu benar-benar di tengah kebun sengon yang jauh dari jalan raya. Aji menunggu momen yang pas, dia nunggu waktu maghrib atau sandekala, atau peralihan sore ke malam. Nah karena di jam-jam itu, Aji tahu Abah dan asisten-asisten utamanya ini sibuk untuk menyiapkan sesajen di ruang ritual. Jamaah yang lain, di jam-jam seperti itu biasanya lagi pada lemes atau tidur-tidur ayam. Dan sekitar jam 6 kurang sedikit, langit sudah mulai agak kemerahan. Jadi di situ Aji merasa kalau suasananya itu sepi banget, dan disitulah Aji ini mulai ambil kesempatan, dia pura-pura mau ke WC. WC-nya ini ada di luar rumah, agak masuk ke arah semak-semak. Asisten yang waktu itu jaga cuma ngelirik, dan ngeliriknya sudah malas, sudah nggak mau mengawasi secara intens lagi. Jadi dia membiarkan Aji lewat, mungkin dia mikirnya Aji ini mungkin, ya dia sudah terlalu lemah lah buat yang macam-macam, jadi dibiarkan. Begitu sampai di bilik jamban, jamban ini cuma ditutup anyaman bambu bolong-bolong, di situ Aji nggak masuk. Dia langsung nerobos lewat belakang jamban, di situ ada parit kecil. Nah, itu satu-satunya jalur yang ketutup semak-semak belukar tinggi. Jadi dia nggak kelihatan dari rumah panggung itu. Disitulah dia ngerayap pelan-pelan, dan duri-duri ini sudah menggores tangan dan kakinya. Setelah dia merasa cukup jauh, sekitar 50 atau 100 meteran dari rumah itu, Aji mulai lari. Dia lari ke arah kebun-kebun sengon itu, tujuannya cuma satu. Dia pengen lari sampai ketemu jalan aspal. Nah, disinilah kejadian aneh itu terjadi. Aji mulai merasa dia ini sudah ngerasa lari kenceng banget. Nafasnya kayak sudah ngos-ngosan. Dia lari lurus ngikutin jalan setapak bekas roda gerobak. Logikanya, kalau dia lari kira-kira 10 menit, harusnya sudah sampai ke perbatasan desa. Tapi setelah dia lari yang ngos-ngosan itu, Aji kaget. Di depannya dia ngelihat bangunan rumah panggung itu lagi. Dia balik lagi ke titik awal. Jadi posisi dia berdiri itu persis di samping pagar bambu kuburan yang ada di depan rumah panggung itu. Disitulah Aji panik, loh, kok balik sini lagi? Dia coba lari lagi ke arah lain, ke arah hutan jati di sebelah kiri. Dia lari sekuat tenaga, dia nabrak ranting-ranting semak-semak, dia sudah nggak urusan. Saking paniknya, Aji itu sampai nangis. Dan dalam hati, dia mulai berucap, ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah, aku pengen selamat ya Allah. Dan sekitar 15 menitan dia lari itu, Aji berhenti karena dia capek. Nah, pas dia mendongak itulah, dia ini ternyata ada di belakang rumah panggung itu lagi. Dekat dengan jamban tempat dia kabur tadi. Disitulah kemudian Aji mendengar suara ketawa Abah dari dalam rumah. Ketawanya itu menggema. Padahal jaraknya itu lumayan jauh. Terus Aji mendengar suara itu lagi. Suara rantai yang diseret-seret. Suaranya itu cepet banget dan suara ini berasal dari arah tanah dan mendekat ke arah Aji. Dalam hati, Aji ini berdoa dalam hati. Dia mengucap takbir terus-terusan sambil dia berusaha menampar pipinya berkali-kali. Berharap kalau ini semua cuma mimpi. Dia berharap dia bisa sadar dari mimpinya itu. Tiba-tiba terlintas dalam pikirannya untuk melepas jubah putihnya. Disitulah Aji ini telanjang bulat. Dia lempar jubah itu ke tanah. Logika Aji waktu itu mengatakan mungkin jubah ini adalah atribut mereka. Jubah inilah yang mengikat aku. Jadi aku harus melepaskan semua pemberian dari mereka. Jadi dengan kondisi yang telanjang bulat itu, Aji lari lagi. Kali itu dia nggak lewat jalan setapak. Dia nekat nerobos memasuki semak-semak berduri yang rapat-rapat banget. Dia mikirnya bodoh amat, badan kena duri. Anehnya begitu dia menerobos semak berduri itu, pemandangannya langsung berubah. Yang tadinya hutan gelap gulita, kayak sudah malam banget, tiba-tiba jadi mulai agak terang. Karena aslinya ini masih jam 6 sore lewat sedikit, masih ada sisa cahaya matahari.
Suara rantai di belakangnya yang tadi dia dengar itu tiba-tiba hilang. Berganti dengan suara serangga hutan biasa. Di situ Aji terus lari. Dia nggak berani noleh. Dia lari itu sekitar kira-kira 2 kilometeran. Kakinya itu sudah kayak ngapal. Akhirnya dia ngelihat ada lampu bohlam kuning dari sebuah warung kecil di pinggir jalan aspal desa. Di situ Aji langsung lemes. Dia jalan dengan pandangan mata kosong menuju ke warung itu. Nah, pas sampai di depan warung itu ada bapak-bapak yang lagi ngopi. Di situ ada beberapa orang dan ada pemilik warung. Mereka yang ada di warung kaget ketika ngelihat ada orang yang jalan keluar dari hutan, telanjang bulat, badan penuh lumpur, kotor, dan wajahnya linglung kayak orang gila. Nah, disitulah Aji langsung ambruk di depan warung tersebut. Dia cuma duduk tanpa sanggup ngomong apapun. Bapak-bapak ini dan juga pemilik warung itu langsung berdiri. Mereka mengiranya kalau Aji ini orang gila. Jadi mereka di situ ambil jarak. Ada yang ngambil pentungan kayu. "Hei, siapa kowe? Siapa kowe? Siapa kamu?" Aji ini cuma jawab pelan. "Kalau Aji, Pak, saya Aji. Saya barusan lari dari rumah panggung itu, rumah panggung yang di sana." Sambil Aji ini nunjuk ke arah hutan. Nah, mendengar jawaban Aji, bapak-bapak tersebut bilang, "Oh, wong edan iki." Terus salah satu bapak-bapak tua di situ langsung nyuruh istrinya, Bu, ambilkan sarung, Bu. Ambil ke sarung sana cepet. Kasihan ini tutupi bocah iki." Aji cuma diem saja waktu itu. Dia sudah nggak punya tenaga lagi. Dia diem, meskipun dia dianggap sebagai orang gila pun, dia nggak sempat menjelaskan karena badannya lemes. Dia sudah nggak peduli, yang dia pikirkan, dia bisa ketemu orang. Nah, si bapak-bapak tua itu akhirnya mendekat ke Aji. Beliau ngasih air putih anget. Aji minum air itu sambil gemetaran. Terus ibu-ibu penjaga warung itu nyuruh suaminya, "Pak, age Pak, aduh sono Pak, ambune gak karuan Pak." Dia nyuruh suaminya mandiin Pak, baunya gak karuan. Disitulah Aji ini kemudian dimandikan oleh bapak-bapak pemilik warung itu, terus dipakein baju. Aji pasrah waktu itu. Nah, setelah itu Aji disuruh makan. Beberapa menit kemudian setelah Aji sudah kelihatan membaik, beberapa orang di sana itu tanya ke Aji, "Omamu neng dile, rumahmu di mana?" Nah, Aji menyebutkan nama salah satu kampung, nama salah satu daerah. Anehnya, nggak ada satupun orang-orang yang ada di sana itu tahu nama kampung yang disebutkan oleh Aji. Terus ada yang tanya lagi ke Aji, "Daerah di kule, daerah mana itu?" Aji menyebutkan nama kecamatan, nama kelurahan, dan nama kabupaten tempat tinggalnya. Nah, disinilah orang-orang yang di sana itu kaget. Mereka bilang, "Loh, kok cek adoe, kok iso tutuk kene sampean? Sampean mau tekon di? Kamu itu dari mana?" Disinilah Aji baru sadar kalau dia ini ternyata sudah jauh sekali dari tempat dia berasal. Kira-kira jaraknya itu sekitar 100 kilometeran lebih lah dari tempat tinggalnya. Aji sendiri heran. Perasaan waktu ketemu Rian dan dia diajak Rian ke Padepokan itu, mereka rasanya cuma jalan kaki, mungkin ya nggak sampai berjam-jam. Disinilah Aji ini mulai cerita tentang pengalamannya. Dan dia juga menunjukkan lokasi Padepokan tersebut. Dan yang membuat Aji makin stres, tanggapan semua orang yang ada di sana, itu Aji melihat antara satu dan yang lain itu kayak saling ngomongin Aji. "Wong stres, sakno wong stres." Nah, mereka semua menganggap Aji ini gila. Aji sempat menyangkal waktu itu, saya ini boten gendeng, Bu. Saya nggak gila, Bu. Saya ini sehat, saya dari keluarga yang sehat-sehat. Di sana benar, Bu, ada padepokan namanya Padepokan Kilanglang Jagat. Terus mendengar perkataan Aji, salah satu bapak-bapak yang ada di sana, dia bilang, "Endi ono Mas padepokan nang kene, Mas. Wong nang kono iku alas tok. Aku urip nang kene iki kecilik. Sampai umurku 60 tahun iki lho. Aku ora ngerti nek nang kono ono padepokan." Ya wis, lereno sik nang kene. Jadi si bapak-bapak ini ngomong ke Aji, "Mana ada padepokan, Mas? Di sana itu cuma ada hutan. Saya ini hidup di sini ini dari kecil sampai saya sekarang umur 60 tahun yang nggak pernah tahu kalau ada padepokan di sana, adanya ya hutan." Jadi si bapak-bapak ini kayak mengiyakan Aji. Ya sudah, kamu istirahat dulu di sini." Mendengar ucapan bapak-bapak itu dan pandangan orang-orang yang ada di sana yang kayak terlihat aneh kepada Aji yakin bahwa mereka semua itu menganggap Aji ini gila. Dan nggak ada satupun yang percaya dengan ceritanya. Malam itu akhirnya Aji ini disuruh tidur di musola desa, ditemenin oleh beberapa warga desa. Sepanjang malam,
di musola itu Aji nggak bisa tidur. Setiap kali dia memejamkan mata, dia dengar ada suara kayak rantai yang diseret. Itu dia dengar di luar musola. Dan puncak-puncaknya sekitar jam 2 pagi, Aji mendengar ada suara Rian yang manggil-manggil dari kejauhan. Ji, wah aku mau tinggal toh Ji. Disitulah Aji ini cuma bisa zikir sambil menangis memeluk tiang musola sampai pagi. Aji sempat mendengar percakapan dari warga yang ada di sana, karena berita Aji ini akhirnya nyebar ke warga yang ada di sana. Malam itu ada orang yang lewat. Terus orang itu tanya ke salah satu warga yang ikut tidur di musola tersebut, yang nemenin Aji di situ. Sopo iku mas? Terus salah satu orang yang ada di sebelah Aji ini jawab, wong gendeng nyasar. Nah disinilah Aji pasrah. Dia memaklumi, karena memang dia pada saat ditemukan oleh orang-orang ini, itu dalam keadaan telanjang bulat, badannya juga bau, kondisinya juga kotor, dan dia juga cerita peristiwa yang sama sekali nggak masuk akal. Dan parahnya lagi, warga di sana itu nggak ada yang pernah tahu padepokan yang diceritakan oleh Aji ini. Jadi di situ Aji pasrah. Udahlah, biarinlah kalau dia dianggap gila. Dia sudah nggak mau lagi menjelaskan apapun. Karena orang-orang pasti menganggap Aji ini gila. Akhirnya keesokan harinya, Aji pamit ke bapak dan juga ibu pemilik warung. Aji sadar dari cara bapak dan ibu itu memandang Aji. Mereka ini masih menganggap Aji itu orang stres, orang gila. Aji nggak peduli. Dia kemudian pergi dan mencari jalan pulang. Dalam perjalanan pulang itu, pikiran Aji ini masih kemana-mana. Kadang saking bingungnya, Aji sempat ngomong dalam hati, apa memang aku ini sudah gila? Apa memang aku ini gila tapi aku nggak sadar kalau aku gila? Sempat dia berhenti, dia duduk di pinggir jalan, dia bengong sambil terus yang ada di otaknya itu kepikiran tentang peristiwa yang terjadi di padepokan itu. Pada saat pikirannya sedang penuh dan dikacoi dengan banyak hal, tiba-tiba ada orang yang datang. Orang ini tiba-tiba ngasih Aji nasi bungkus. Awalnya Aji seneng. Jadi orang ini satu mobil, yang turun itu ada satu orang, terus satu orang ini ngasih bungkusan nasi ke Aji. Sambil Aji ini difoto. Di situ sebenarnya Aji ini malu. Dia tiba-tiba sadar kalau dia ini sudah ada di ambang kesadarannya. Pikirannya itu hampir dikuasai sesuatu yang membuat dia nggak fokus. Kadang dia merasa sadar penuh, kadang kosong. Jadi setelah dia makan nasi bungkus itu, dia kemudian berusaha fokus, dia pengen pulang. Sampai rumah, dia kepingin ketemu dengan keluarganya. Disitulah dia berusaha untuk tetap fokus dan terus berzikir. Dan akhirnya, Aji ini memutuskan untuk minta-minta di lampu merah, supaya dia dapat ongkos untuk pulang. Karena berulang kali, sebelum dia melakukan itu, dia sempat minta-minta ke orang. Dia bilang, kondisinya dia ini pengen pulang, dia tersesat. Dia bilang ke orang, tapi orang nggak ada yang percaya. Dikiranya Aji ini gila dan orang yang minta-minta. Akhirnya dia ini ngamen di jalan sambil tepuk-tepuk tangan. Ada orang yang ngasih 1.000, ada yang orang ngasih 2.000. Dan sampai merasa uangnya cukup untuk transport selama 5 hari dia ngamen itu, Aji pun akhirnya pulang ke rumahnya. Dia sadar, dia tahu jalan pulang. Di sini dia sadar kalau Aji ini nggak gila. Dan sesampainya di rumah, dia disambut dengan tangisan anak dan istrinya. Di situ istrinya Aji ini nangis sambil meluk Aji. Dia nangis, istrinya nangis, tapi juga marah-marah juga. Hawe nang dia itu mas, kamu ini kemana aja, nggak bisa dihubungi, kenapa kok hilang, HP-mu ini kemana? Karena HP-nya Aji ini nggak ada, masih tertinggal di padepokan. Jadi dari situlah, rumah Aji ini langsung rame. Tetangga-tetangga Aji datang ke rumah Aji. Karena Aji dilaporkan hilang selama ini. Orang tua Aji yang tahu kabar itu juga langsung datang. Semua heboh. Ibunya Aji langsung nangis ngelihat anaknya sudah pulang ke rumah. Disinilah Aji baru tahu, kalau sebenarnya dia ini sudah hilang dan nggak ada kabar selama kira-kira 1 minggu lebih. Bahkan pihak keluarga itu sudah melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Soal hilangnya Aji ini, itu sudah diketahui oleh banyak orang. Bahkan dia sudah dilaporkan ke polisian bahwa dia ini hilang. Dia akhirnya dicecar berbagai macam pertanyaan. Dari mana saja kamu? Kenapa kok nggak ngasih kabar? Dan lain-lain sebagainya. Banyak pertanyaan-pertanyaan ini yang ditujukan kepada Aji. Aji diem waktu itu. Dia masih belum mau cerita, dia takut. Jangan-jangan kalau dia cerita, nggak ada orang yang percaya. Percuma juga. Dia takut kalau sampai dia ini dianggap gila lagi, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di desa yang menemukan dia.
Nah, masalahnya Aji sendiri ini benar-benar bingung dengan keberadaan padepokan itu. Dia itu kayak serasa seperti digendam. Karena pada saat pertama kali dia datang bersama Rian, seolah-olah padepokan itu letaknya dekat. Masih satu kota lah dengan rumah Aji, nggak jauh. Tapi begitu Aji keluar dari sana, kenapa kok dia bisa berada di luar kota? Bahkan dipastikan oleh penduduk di sana kalau nggak ada padepokan di sekitar sana. Yang ada hanyalah hutan. Disinilah Aji ragu untuk cerita. Bahkan dia nggak bisa mengingat jalan yang dia tempuh pada saat pertama kali datang ke padepokan itu bersama Rian. Dia cuma ngomong, "Dahlah nanti ajalah ceritanya." Dia berniat, dia akan cerita kalau para tetangganya ini sudah kembali ke rumah mereka masing-masing, kalau kondisi rumah sudah sepi, akhirnya dia akan cerita. Nah, setelah beberapa menit kemudian, rumah Aji ini mulai sepi. Cuma di situ ada istrinya, anaknya, dan juga orang tuanya Aji. Disinilah Aji memutuskan untuk mulai cerita. Dia ceritakan mulai dari dia ketemu teman lamanya yang namanya Rian, sampai semua peristiwa yang terjadi di padepokan itu. Aji sadar ketika dia selesai bercerita dari cara orang tuanya yang ngelihat Aji, seolah-olah mereka nggak percaya dengan cerita Aji. Nah, di situ bahkan istrinya Aji ini ngomong ke Aji, "Mas, sampai lari dari rumah itu bukan lari dari hutang kan, Mas?" Disinilah Aji sadar, walah ternyata nggak orang lain juga. Keluarganya sendiri pun nggak percaya dengan ceritanya. Bahkan istrinya sendiri itu tega bilang bahwa Aji ini sengaja kabur. Kalau Aji ini lari dari hutang, disitulah Aji ini sempat pengen marah, tapi rasa marahnya itu kalah dengan kebingungannya sendiri. Dia masih terus kepikiran tentang Rian dan tentang padepokan itu. Disinilah Aji mulai diam. Dia sudah nggak mau lagi cerita ini ke siapapun tentang pengalamannya. Dan hari-hari pun berlalu, Aji masih terus kepikiran dengan padepokan itu. Hampir tiap malam, dia sering mimpi kalau dia itu berada di padepokan itu. Dia juga kepikiran soal Rian. Dan beberapa minggu kemudian, Aji mulai mencari tahu kontak Rian. Dia tanya ke teman-teman SMA-nya. Aji sendiri nggak begitu dekat dengan Rian pada waktu SMA. Setelah beberapa minggu dia cari info, Aji akhirnya dapat kabar kalau Rian ini sudah lama nggak pulang ke rumahnya. Katanya sih Rian ini merantau. Tapi sudah lama juga keluarga Rian nggak tahu kabar tentang Rian. Nah, mendengar kabar itu, Aji semakin yakin kalau Rian masih berada di padepokan itu. Dan berjalannya waktu, Aji mulai berusaha melupakan peristiwa itu. Sampai suatu ketika, kira-kira sekitar 1 tahun setelah itu, Aji ini dapat kabar dari salah satu teman SMA-nya yang namanya Yudi. Aji ini dapat kabar dari Yudi bahwa Rian itu kondisinya sakit. Dan sakitnya itu sakit parah. Mendengar kabar itu, Aji langsung ngajak Yudi untuk menjenguk Rian ke rumah sakit. Tapi ternyata Rian itu katanya sudah dipulangkan di rumah karena Rian ini sudah pasrah. Keluarganya pun juga pasrah, uangnya mereka juga sudah habis untuk biaya pengobatan di rumah sakit. Akhirnya Rian ini dipulangkan ke rumah. Nah, ternyata di situ Yudi bilang, katanya nggak boleh dijenguk, Ji. Tetangganya aja nggak boleh nengok, Ji. Nah, Aji tanya, loh emang sakit apa kok nggak boleh dijenguk? Yudi cuma bilang, nggak tahu, katanya sih parah, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, Aji di situ nggak mau nyerah. Dia langsung minta alamat Rian dan langsung dia ini mau datang ke rumah Rian malam itu juga. Jadi setelah dia pulang kerja, Aji datang ke rumah Rian malam itu. Sesampainya di rumah Rian, Aji ngelihat ada 2 ibu-ibu yang duduk di badukan semen atau dudukan di depan rumah. Ibu-ibu ini tanya ke Aji, cari siapa, Mas? Ya, Aji jawab, saya ini temannya Rian, Bu, teman lama, teman SMA juga. Saya di sini mau jenguk Rian. Katanya Rian sakit. Nah, ketika ngelihat raut wajah ibu-ibu yang kayak mikir, ibu itu diem, terus dia ini ngomong, sebenarnya dia ini nggak bisa ketemu banyak orang, Mas. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi minta tolong jangan deket-deket ya, Mas. Kalau nanti sampai tak bawa masuk. Aji ini kemudian diantar ke sebuah kamar. Kamar itu nggak ada pintunya, jadi cuma ada kelambu kain sebagai penutupnya. Begitu kelambu ini dibuka, disitulah ya Allah, Aji ini mencium aroma yang macam-macam. Mohon maaf, ada bau pesing, ada bau nggak enak, pokoknya nggak bisa dijelaskan lah. Dan yang membuat kaget lagi kondisi Rian, itu sangat-sangat memprihatinkan. Badannya kurus kering, hampir waktu itu Aji ini nggak bisa mengenali wajah Rian. Kondisi Rian, waktu itu kayak sadar, tapi pandangannya kosong.
Aji berusaha untuk mencoba komunikasi dengan Rian. Dia nyapa, dia coba manggil nama Rian. Yan, kamu masih ingat aku kan Yan? Di situ Aji ini sudah nggak kuat. Dia pengen nangis rasanya. Rian bilang, iya. Di situ Aji coba ngobrol hal yang lain. Kamu ini kenapa Yan? Kamu kok bisa kayak gini? Rian cuma jawab, Pokoknya jawabannya selalu seperti itu. Setiap diajak ngobrol, Rian cuma menjawab, gitu terus. Aji nggak tega, lama-lama dia ngelihat kondisi Rian yang seperti itu, dia nangis dalam hatinya. Dan nggak lama Aji di sana, dia pun pamit ke ibunya Rian, dia sempat nitipkan amplopan uang kepada orang tuanya Rian. Sebelum pulang, dia sempat ngobrol dengan ibunya Rian. Aji tanya, Rian kok bisa seperti itu, Ibu sakit apa? Ibunya Rian cuma bilang, nggak tahu ya mas, wong dia ini lama nggak pulang, nggak ada kabar, tiba-tiba ada orang yang bawa pulang Rian, kondisinya ya sudah kayak gini. Katanya sudah lama sakitnya di perantauan. Aji langsung tanya, siapa ya Bu yang bawa pulang? Ibunya Rian jawab, ya ibu sendiri nggak tahu, nggak kenal orangnya mas, katanya ya temennya Rian. Nah setelah ngobrol sebentar itu, Aji pun pamit, dan sekitar 1 bulan kemudian Aji dapat kabar bahwa Rian ini meninggal dunia. Satu-satunya orang yang Aji harapkan bisa memberi jawaban tentang peristiwa yang dia alami di padepokan itu, ternyata sudah meninggal juga. Semenjak itulah Aji memendam rasa penasarannya itu sendiri. Pengalaman-pengalaman yang dia alami, dia pendam sendiri. Dan sampai pada saat ini teman-teman, ketika Aji melihat ada orang gila atau ODGJ yang nggak pakai baju di jalan atau bahkan telanjang, dia itu jadi deg-degan. Kayak hati Aji itu bergetar. Dia selalu teringat peristiwa yang pernah dia alami. Di sini Aji juga berpesan kepada teman-teman semua, jangan buru-buru menganggap orang itu gila ketika orang bercerita tentang hal yang nggak masuk akal. Kita nggak pernah tahu apa yang Allah perlihatkan pada mereka sehingga mereka jadi seperti itu. Jadi jangan karena kita nggak pernah mengalami, hal itu nggak pernah terjadi atau nggak pernah ada. Dan teman-teman, semoga kita semua dijauhkan dari segala macam tipu daya yang menyesatkan. Dari kisah ini, ambil baiknya, buang buruknya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau terlalu vulgar, itu semata-mata untuk menggambarkan kejamnya realita yang terjadi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.